Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kepada santriwati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi keempat pada pelajaran fikih, insyaallah kita akan berbicara tentang anjuran-anjuran dan larangan-larangan ketika sholat Jumat. Yang pertama, kita akan berbicara tentang perkara yang dianjurkan bagi seorang muslim di hari Jumat. Yang pertama adalah mandi, kemudian menggunakan wewangian, parfum atau minyak wangi, dan berpakaian bagus. Memilih pakaian yang paling bagus yang dia miliki ketika hendak ke masjid. Ini yang pertama, memandi, menggunakan wewangian dan berpakaian bagus ketika hendak ke masjid. Kemudian yang kedua adalah berangkat lebih cepat, berangkat lebih awal agar dia mendapatkan posisi yang terdekat dengan imam. Bahkan sampai diceritakan bahwasanya ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka berangkat sholat Jumat saking cepatnya, bergegasnya mereka sampai mereka membawa lampu, saking paginya mereka berangkat. Ini perkara yang dianjurkan yang kedua. Yang ketiga, membaca surat Al-Kahfi. Di hari Jumat kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan dia memiliki keutamaan yang sangat banyak, di mana orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikannya cahaya sampai datang Jumat berikutnya. Dan juga dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Kemudian perkara yang diperintahkan, yang dianjurkan di hari Jumat yang keempat adalah memperbanyak doa, terutama di akhir hari di hari Jumat tersebut, yaitu setelah asar atau mendekati waktu maghrib di hari Jumat. Di sana waktu mustajabu ad-du'a. Dan juga dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dialah orang yang paling dekat kedudukannya di hari kiamat kelak. Dia paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, bagi orang yang sholat Jumat, dianjurkan baginya untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat setelah dia melakukan sholat Jumat. Kemudian itu tadi perkara-perkara yang dianjurkan bagi seorang muslim dari Jumat. Kemudian yang kedua, yaitu perkara-perkara yang dilarang ketika sholat Jumat. Yaitu lawan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu perkara perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, adapun yang sekarang ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika sholat Jumat. Yang pertama adalah berbicara saat khutbah. Maka ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat kita. Ketika khotib membaca khutbah, maka kewajiban kita adalah mendengar dan tidak boleh berbicara. Kita tidak boleh berbicara. Bahkan sampai memainkan benda-benda, sesuatu benda pun kita dilarang oleh Rasulullah SAW, karena kewajiban kita di sana adalah mendengar dengan baik. Itu yang dilarang pertama adalah berbicara di saat khutbah. Yang kedua adalah yang dilarang melangkahi pundak orang lain. Ini merupakan perbuatan yang dimakruh ketika kita mau mengambil posisi yang lebih dekat dengan imam. Maka yang perlu kita perhatikan adalah
agar kita tidak melangkahi orang yang sudah duduk. Kecuali ada jalan, maka kita dipersilahkan untuk mengisi tempat yang kosong. Namun jika harus melangkahi pundak atau orang yang sudah duduk, maka ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Itu dua perkara atau dua perbuatan yang dilarang ketika sholat Jumat. Mungkin itu saja pelajaran kita pada materi yang keempat, dan pelajaran ini diakhiri dengan latihan yang sangat gampang insya Allah, yaitu berapakah perkara yang dilarang ketika sholat Jumat yang telah kita sebutkan. Karena ada masih beberapa perkara yang dilarang ketika sholat Jumat, namun di sini kita sebutkan sebagiannya saja. Maka latihannya adalah silahkan menyebutkan perkara-perkara yang dilarang yang telah kita sebutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.